Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang penuntutan. Penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana yang berada di daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili. Mengenai wewenang mengadili sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Di sini kita melihat ya, alur atau proses penuntutan diawali dari pemberkasan ataupun penyidikan oleh penyidik, kemudian menyatakan berkasnya lengkap setelah memeriksa semua saksi, tersangka, dan lain sebagainya. Kemudian dilimpahkan berkasnya ke penuntut umum. Penuntut umum mempelajari dalam jangka waktu 70 hari dan harus segera memberikan hasil dari penelitiannya tadi. Nah, penuntut umum bisa menyatakan bahwa berkasnya lengkap. Nah, kalau dinyatakan lengkap berarti segera membuat dakwaan dan melimpahkan perkaranya ke Mahkamah Syariah untuk disidangkan. Bisa juga setelah hasil dari penelitian penuntut umum itu, penuntut umum menyatakan bahwa berkas tidak lengkap. Kalau berkas tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik dan oleh penyidik dalam jangka waktu 14 hari, berkas harus sudah dilengkapi dan dikembalikan ke penuntut umum. Nah, penuntut umum melakukan penelitian lagi. Kalau sudah menyatakan lengkap, ya berarti nanti membuat dakwaan dan melimpahkan perkaranya ke Mahkamah Syariah. Bisa jadi hasil dari penelitian tadi penuntut umum menyatakan menghentikan penuntutan. Karena apa? Karena tidak cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan jarimah. Nah, dengan adanya penghentian penuntutan ini, dibuat surat penetapan penghentian penuntutan, ya, diberitahukan kepada tersangka, keluarga, penasihat hukum, petugas rutan, hakim, atau pada penyidik. Kalau ternyata tersangka ditahan, maka harus dibebaskan. Nah, apabila kemudian hari ada alasan baru, ya, maka bisa dilakukan penuntutan lagi terhadap tersangka tersebut. Nah, ini tentang penggabungan ya. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuat dalam satu dakwaan. Nah, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara. Dalam hal apa? Beberapa jarimah yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaannya tidak menjadikan halangan untuk melakukan penggabungan atau digabungkan karena ada beberapa jarimah yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya, atau mungkin penggabungan itu karena beberapa jarimah yang tidak bersangkut paut dengan yang lainnya tetapi satu dengan yang lain ada hubungannya. Nah, ini tentang alasan penggabungan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam satu surat dakwaan. Nah, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan tadi yang di atas tadi, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atau misalkan ada 3 tersangka, berarti nanti akan menjadi 3 berkas atau 3 kali penuntutan atau surat dakwaannya nanti ada 3 yang dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, penuntut umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syariah tadi dengan meminta agar segera diadili. Nah, pelimpahannya tadi disertai dengan surat dakwaan. Dalam hal penuntutan umum di sini, bisa jadi tuntutan dari penuntut umum ini dapat diterima karena apa? Karena ternyata jarimah tersebut telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau ada amnesti abolisi, atau mungkin tersangka meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kan nggak mungkin akan
lakukan penuntutan, atau karena tersangka mengalami gangguan jiwa, tidak ada pengaduan dalam hal jarima aduan, atau ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya setelah korban meninggal dunia terhadap jarimah yang dapat dimaafkan. Kemudian konun atau pasal yang dijadikan dasar tuntutan itu sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Nah, ini tidak bisa dilakukan tuntutan atau tuntutannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Atau mungkin terdakwa masih di bawah umur, ya, di bawah umur 12 tahun ketika melakukan jarima. Ini dalam hal tuntutannya itu tidak dapat diterima. Ada beberapa hal yang dikemukakan tadi. Saya kira itu tentang penuntutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.